Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani Sofiko dengan NIM 24010500236 dengan nomor presensi 21. Di sini saya akan menampilkan video pair teaching mata pelajaran matematika, materi diagram batang, fase B kelas 4. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana nih kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah semua baik. Oke, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Allah, minta tolong dipimpin untuk doa kali ini. Berdoa dimulai. Gimana nih perasaan kalian hari ini? Capek ya? Iya, Bu. Kegiatan sebelumnya. Oke, untuk tambah semangat, kita nyanyi dulu ya. Berdiri dulu ya. Berdiri. Ya. Sebelumnya kalian tahu nggak sih kita akan belajar materi tentang apa? Gak tahu. Kita itu akan belajar tentang diagram batang. Apa sih itu diagram batang? Ada yang tahu? Tidak. Makan ya, Bu? Iya, diagram batang itu teknik mengumpulkan data dalam bentuk persegi panjang atau balok. Iya, dalam bentuk batang ya. Kita simak dulu ya videonya. Asik, kamu bawa cemilannya? Iya, ini dari ibu kamu. Tadi dititipin ke kakak. Makasih, Kak. Wah, kesukaan aku semua. Coba nih, snack mana yang paling banyak dikasih ibu kamu? Kalau campur-campur ini, aku bingung, Kak. Oh, tenang aja. Kita mengolah data dulu biar gampang. Pertama, kamu lihat dulu ada berapa banyak jenis snack. Nah, di sini tuh ada jenis apa aja sih snacknya? Berarti ada berapa snack nih? Ada berapa snack? Empat. Nah, dalam empat snack ini setiap snack ada berapa biji nih? Donatnya? Donat dua. Terus wafernya ada? Empat. Kemudian permennya ada? Ya, 10. Terus biskuit coklatnya ada? Nah, kita lanjut ya. Ibu kasih. Ada biskuit coklat, wafer keju, permen stroberi, dan donat. Ada 4 jenis, Kak. Biskuit coklatnya ada 4.
bisa kita tulis dalam bentuk tabel. Kayak gini. Yang kolom sebelah kiri untuk jenis snacknya, yang kolom sebelah kanan untuk jumlahnya. Wah, jadi bisa terbaca dengan rapi ya. Aku juga langsung tahu kalau snack yang paling banyak ibu kasih adalah permen strawberry. Aku juga jadi tahu kalau jumlah biskuit coklat sama dengan jumlah. Nih, kan ini dapat informasi ya. Informasi yang diperoleh ini yang paling banyak itu apa tadi? Permen. Terus paling sedikit? Donat. Dan yang jumlahnya sama itu? Ya. Lanjut ya. Keju. Dan snack yang paling dikit ibu kasih ke aku adalah donat. Dari data ini kita bisa melakukan penafsiran data. Maksudnya kan? Contohnya dari data tadi, aku bisa tahu kalau kamu paling suka sama permen strawberry dibanding snack lain. Dari jumlah yang ibumu kasih, kakak bisa tahu mana yang paling kamu suka. Berarti aku bisa pakai cara ini kalau mau ikut tabungan aku tiap hari ya kak. Oh, bisa banget. Kita bikin dulu tabelnya. Yang kolom kiri kita isi hari Senin sampai Minggu. Yang kanan kita isi nilai tabungan kamu setiap hari. Sekarang kakak ajarin kamu cara mengubah data dari bentuk tabel ke bentuk diagram batang. Pertama, kita bikin dulu garis tegak lurus kayak gini. Tiap garis kita kasih skala. Jaraknya harus sama ya, ini. Garis yang tegak kita kasih skala buat nilai tabungan. Garis yang mendatar kita kasih skala buat hari. Terus untuk batangnya, lebarnya mesti sama, tapi tingginya ikutin data. Wah, dari diagram ini. Nah, dari diagram ini nih bisa dilihat kan mana yang paling banyak tabungannya dan mana yang paling sedikit. Yang paling banyak di hari apa? Dan yang paling sedikit di hari Minggu. Terus yang sama di hari Aku langsung tahu kalau aku paling banyak nabung di hari Jumat dan paling sedikit nabung di hari Minggu. Terus karena setiap hari ada batangnya, berarti aku nabung tiap hari. Pintar. Kalian nih, apa sih contoh-contoh data di kehidupan sehari-hari yang pernah kalian temui? Jajanan. Terus ada lagi? Itu mainan. Iya betul, ada mainan. Ada lagi? Uang satu. Uang satu. Di sini ada menghitung apa? Itu beda. Makanan ya, iya. Itu contohnya ya, salah satu contoh. Kemudian di skala pembelajaran tadi kita lanjut ke penugasannya. Penugasannya ini berkelompok. Ibu bagi menjadi 2 kelompok, 1 kelompok beranggota 3 orang. Oke? Oke. Dikerjain ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Bisa semua? Udah selesai semua? Sudah. Nah, sekarang kalian presentasikan ya ke depan. Ayo siapa yang mau presentasi? Gantian ya, kelompok 12 sekarang yang presentasi. Ayo maju ke depan. Tidak apa-apa. Bisa, ibu bantu. Ayo, maju.
presentasikan yang pertama? Teman-teman, kamu dari kelompok 2 presentasikan hasil KTJ kami. Ini yang pertama, membuat diagram batang. Ini tehnya ada 10, terus burgernya ada 6, kuenya ada 2, rotinya ada berapa ini? 5, es krimnya ada 11. Ya, betul. Gambarnya juga sudah betul ya, sudah urut ini ya. Ya. Terus selanjutnya Ini nomor 1, apa saja mata pelajaran dalam diagram batang? Itu ada bahasa Indonesia, IPA, IPS, matematika, dan bahasa Inggris. ya, terus Apa mata pelajaran yang banyak disukai? Ini yang paling tinggi matematika. Dia suka matematika. ya hitung-hitungan ya. Ya. Terus apa mata pelajarannya sedikit disukai? Apa sedikit bahasa Inggris? Ada berapa ya bahasa Inggrisnya? Ada 5. Ya. Terus kata berapa banyak seluruh siswa? 38. Betul. Terus berapa? Selisih matematika dan IPS, matematika dan IPS isinya 3. Iya, benar sekali. Kelompok 1 jawabannya sama tidak? Sama. Oke, jawabannya dikasih apa? Kasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, Aku akan memberikan sedikit penjelasan tentang diagram batang. Apa sih itu diagram batang? Diagram batang adalah suatu diagram yang menggunakan batang persegi atau balok untuk menyampaikan suatu data. Biasanya digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk kategori. Untuk menggambar diagram batang diperlukan sumbu datar dan sumbu tegak yang berpotongan. Ini sumbu datanya ini ya anak-anak yang di bawah, sumbu tegaknya yang ke atas. Oke? Oke. Terus ciri-ciri diagram batang yang pertama ini data disajikan dengan batang yang panjangnya sesuai jumlah. Kemudian yang kedua memiliki sumbu X atau kategori dan sumbu Y atau jumlah. Yang ketiga mudah untuk membandingkan data antar kategori. Yang keempat cocok untuk data dalam jumlah besar. Ya. Apa sih diagram batang tegak? Diagram batang tegak atau vertikal adalah diagram yang menampilkan suatu hasil kegiatan pengumpulan data secara vertikal. Pada diagram ini ditulis pada sumbu horizontal, adapun banyak datanya digambarkan secara vertikal. Ini untuk contohnya ya anak-anak, bisa dipahami? Bisa ya. Diagram batang mendatar. Diagram batang mendatar atau horizontal adalah diagram yang menampilkan satu hasil kegiatan pengumpulan data secara horizontal. Pada diagram ini ditulis pada sumbu vertikal dan banyak datanya digambarkan secara horizontal. Dan ini contoh gambar diagram batang mendatar. Ini ya. Ibu akan memberikan soal evaluasi, tapi sebelum lanjut ke soal evaluasi kita explain dulu ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Bisa? Bisa. Ayo coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari.
batang adalah cara mudah memvisualisasikan data menggunakan batang persegi panjang atau tegak data untuk membandingkan jumlah atau frekuensi antar kategori, di mana tinggi atau panjang batang menunjukkan nilai data, sehingga kita bisa cepat melihat mana yang paling banyak atau mana yang paling sedikit. Ini juga membantu kita untuk memahami data seperti bagi siswa, hasil panen dengan lebih jelas, menggunakan sumber horizontal atau kategori dan vertikal atau jumlah atau nilai. Karena kita sudah di akhir, kita tutup pembelajaran kali ini. Lola, tolong ditutup lagi.